Ya pemirsa, langsung saja kita simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Informasi yang pertama, ketegangan diplomatik Prancis dan Israel. Presiden Prancis Emmanuel Macron menanggapi keras kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait lonjakan antisemitisme di Prancis. Dalam surat resmi, Macron menyebut tuduhan Israel tidak dapat diterima dan menghina rakyat Prancis. Ia menegaskan isu antisemitisme tidak boleh dipolitisasi dan menyerukan Netanyahu untuk mengakhiri perang di Gaza yang memicu krisis kemanusiaan. Macron juga menegaskan bahwa sikap Prancis dalam memerangi antisemitisme tidak bisa dijadikan alat politik. Perjuangan melawan antisemitisme, tegasnya, tidak boleh dijadikan senjata dan tidak akan memicu perpecahan antara Israel dan juga Prancis. Sebelumnya Netanyahu mengkritik rencana Prancis mengakui negara Palestina di PBB bulan depan yang ditudingnya memicu antisemitisme. Ketegangan diplomatik juga meluas ke Amerika Serikat setelah Duta Besar Amerika Serikat untuk Prancis menuding Paris tak tegas melawan antisemitisme. Informasi terpopuler yang kedua, gelombang panas Jepang. Tokyo mengalami gelombang panas terpanjang dalam sejarah dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius bahkan lebih selama 10 hari berturut-turut. Badan Meteorologi Jepang menyatakan catatan ini merupakan yang pertama kali sejak pencatatan dimulai pada tahun 1875. Fenomena ini terjadi setelah Jepang mengalami Juni dan Juli terpanas sepanjang sejarah, serta Agustus yang juga memecahkan rekor suhu. Gelombang panas tersebut sudah menyebabkan lebih dari 8.000 orang dirawat dan 12 orang meninggal dunia akibat serangan panas. Pihak berwenang mengimbau warga, terutama lansia, untuk berlindung di ruangan ber-AC demi keselamatan. Dan informasi terpopuler yang ketiga, salju abadi hilang, simbol perubahan iklim. Salju abadi di puncak Kartens Pegunungan Jaya Wijaya, Papua Tengah diprediksi akan sepenuhnya menghilang pada tahun 2026 mendatang. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut proyeksi itu merupakan dampak nyata pemanasan global. Menurut BMKG, tutupan es di Kartens yang merupakan puncak tertinggi di Indonesia terus menyusut dan diperkirakan habis dalam waktu 1 tahun ke depan. Hanif mengungkapkan saat kunjungan ke Kartens pada tahun 2023 masih terdapat sepertiga tutupan es. Namun kini salju hanya tersisa di celah-celah batu gunung. Ia menekankan fenomena ini harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk menekan emisi gas rumah kaca yang menjadi pemicu utama perubahan iklim. Dan informasi terpopuler yang terakhir datang dari dalam negeri, tekanan politik untuk DPR dan juga untuk pemerintah. Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia besok 28 Agustus 2025 akan menggelar aksi nasional. Demo terpusat di depan DPR atau Istana Presiden serta serentak di sejumlah kota industri besar. Aksi yang dikoordinasikan Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja ini mengusung tema Hostum atau hapus outsourcing, tolak upah murah. Sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek akan turun ke Jakarta, sementara aksi juga terjadi di kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan 3 tuntutan utama. Pertama, kenaikan upah minimum nasional menjadi 8,5 hingga 10,5% di tahun 2026 berdasarkan formula putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara yang kedua, penghapusan outsourcing yang saat ini masih marak termasuk di BUMN, padahal hanya boleh diterapkan untuk pekerjaan penunjang. Dan yang ketiga, reformasi pajak perburuan. Buruh menuntut penghapusan pajak atas THR dan pesangon, serta kenaikan PTKP dari 4,5 juta menjadi 7,5 juta rupiah per bulan.